memang agama-agama Nasrani itu gereja. Tapi kemudian kan Islam muncul tahun 660-an, gitu kan? Itu juga hegemoni di timur juga. Jadi itulah makanya kemudian ada era dari tahun sekitar 75 Masehi itu sampai nanti di tahun sekitar dari tahun 75 sebelum Masehi sampai nanti di sekitar tahun 1650 itu abad pertengahan. Disebut abad pertengahan. Tadi abad pertengahan, jadi era di mana agama itu sangat berpengaruh di dunia. Pemikiran di dunia sangat dipengaruhi oleh agama. Pemuka-pemuka agama, lebih tepatnya lebih ke pemuka-pemuka agama. Mereka berkolaborasi dengan raja, ya, berkolaborasi dengan penguasa, melegitimasi kekuasaan juga. Seperti kalau dalam sejarah kita tahu, raja-raja di Eropa Barat itu harus mendapatkan persetujuan dari Paus, katanya dari Roma. Gitu. Jadi ini ada semacam apa ya, keterkaitan antara masih percayanya tentang keilahian itu sangat dominan. Terus ini berarti manusia harus disahkan oleh yang sana loh ya, gitu. Nah, itu katanya melalui kekuasaan Romawi itu, Vatikan itu. Nah, jadi itu yang terjadi, ya. Nah, ada kolaborasi antara mistifikasi. Jadi mistifikasi itu kuat sekali. Jadi sesuatu selalu terhubung dengan soal-soal kehubungan. Mistifikasi, jadi mistifikasi. Ada semua selalu terhubung dengan hal-hal yang itu sifatnya itu kalau dalam rasional maaf ya, itu agak spekulatif gitu loh. Yogyakarta lebih gitu, karena sama kekuasaan agama ini harus begitu loh. Gitu. Nah, itulah yang terjadi di abad. Bahkan kalau dari ada yang dari HI, hukum internasional. Ada hukum Islam, HI tapi hukum Islam. Ya. Nggak, sama-sama HI. Begini Pak, mungkin walaupun ada tidak hukum internasional, mungkin saksinya tentang ajaran laut bebas, Mare Liberum, ya, ajaran laut bebas Mare Liberum. Mare Liberum, dari Mare Liberum. Mare Liberum. Mare, tidak Mare. Mare apa Mare? Enggak. Tapi kalau Mare Liberum, Mare Liberum. Dia siapa namanya si Grotius itu kan mengajarkan di dalam doktrin Mare Liberum bahwa laut itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun, tetapi boleh dimanfaatkan, dieksploitasi oleh siapapun. Itu sekitar tahun 1625. Itu Grotius, dia ahli hukum, sekolah hukum di Leiden, sama seperti Anda S3. Ya, kuliah malah dari Senin, Jumat, barengan, sampai mungkin waktu acara dengan Pak Priyono tak bakal itu. Wah, nanti hari tanggal 6 dan 7 saya ketemu sama karena saya ini yang Priyono. Tapi intinya saya kembali ke sini lagi ya. Sampai mana itu? Buku De Groot ya. Nah, buku De Groot tadi itu tentang Mare Liberum. Laut boleh dieksploitasi oleh siapapun, tetapi tidak boleh dimiliki. Seperti itu analoginya seperti dilihat boleh, dipegang jangan. Ya toh. Jadi coba mek ya. Lo kalau coba mek. Intinya itu walaupun laut itu di sebelah sisi, jadi ini misalnya daratan, ini laut.
negara pantai itu tidak boleh memiliki. Itu mare liberum. Nah, jadi dia boleh dieksploitasi. Nah, kenapa kok si Grotius berpendapat demikian? Ya karena dia masih percaya bahwa ketika dieksploitasi sampai habis, pasti nanti akan diberi lagi oleh yang maha kuasa. Stop tenang, nanti diberi. Merem nanti kayak jadi masih seperti itu. Jadi sangat kenceng itu. Seperti Anda mungkin kalau lewat jalan sepi diduri, seperti itu. Pokoknya kebahagiaan seperti itu. Jadi pokoknya don't worry, biar nanti pasti diberi, sebentar lagi pasti diberi. Itu tidak berpikir tentang sumber daya yang terbarukan atau terbaru, nggak dipikir. Belum, pokoknya nanti habis pasti dikasih. Itu Grotius dan Mare Liberum. Itu sebenarnya terjadi karena pengaruh atau pertengahan. Walaupun si Grotius itu kan sudah di sekitar 6 itu sudah agak rasional. Dia berpendapat bahwa hukum alam itu hukum yang lahir dari pikiran manusia. Tapi dia masih makro, itu artinya masih agak kesana, sedikit kesini gitu. Tidak rasional, tidak benar-benar lepas dari pengaruh Tuhan. Nanti kita lihat di Mas Yafail. Nah, saudara-saudara sekalian, pemikiran agama tadi yang ada di abad pertengahan atau dalam bahasa Indonesia medieval era itu sekali tahun 1750 sampai di sekitar 1950. Nah, itu kemudian sebenarnya sudah agak goyah ketika pada sekitar tahun 1500-an Masehi itu muncul paham heliosentrisme. Nanti Pak heliosentrisme kan berpengaruh sampai hari ini. Karena paham heliosentris itu ya dikemukakan Galileo Galilei yang bisa membuktikan Pak Masud bahwa pusat alam semesta ini adalah bukan matahari. Matahari. Kalau bumi kan geometris. Jadi comelo malamelu. Jadi berdasarkan penelitian. Jadi dia mulai ini menggunakan verifikasi dan pembuktian yang pada dan pikiran ini termasuk pikiran-pikiran yang sifatnya out of the box waktu itu. Karena selama sampai tahun 1900-an ini semua pengetahuan itu Pak Masud semua berbasis religi. Jadi pengembangan di sekolah-sekolah, di universitas itu semua dari religi, dari agama, dari kitab gitu. Pengembangan dari kitab. Itu yang jadi permasalahan di dunia kedokteran. Angel, dunia kedokteran itu kan agama ngatur-ngatur piye kan angel agama. Wong loro utuh terus piye misalnya ini ora ono hubungane dengan agama nambah apa disuwo lah yo itu cepat jopo nah itu Pak jadi artinya kemudian paham ini yang sifat waktu itu out of the box. Nah tetapi ternyata pendapat si Galileo Galilei sebenarnya Copernicus yang paling maaf ya ini sebenarnya Copernicus itu nanti diperkuat oleh Galileo Galilei. Cuma namanya dalam sejarah lebih terkenal Galileo. Sampai di lagunya Queen kan ada si Freddie Mercury adalah nah itulah nah jadi inilah mulai dunia memasuki pengembangan rasio. Ternyata dunia ini bisa dikembangkan dari akal juga. Tidak selalu melulu pada tuntunan agama. Tapi sekali lagi, ini kita bicara dalam konteks historisitas ya. Nah, sehingga kemudian dikatakan empirisme ini lalu menjadi embrio nanti positivisme. Ya, dia menolak sesuatu yang sifatnya itu abstrak. Ya.
Nah, ini nanti kalau kita lihat di empirisme ini, lalu tokoh-tokohnya muncul, Francis Bacon, lalu Descartes dari Prancis yang mengatakan semua hal-hal yang dikonsepsikan sebelumnya, didoktrinkan sebelumnya, ini di era ini ya, itu dianggap salah sebelum ada pembuktian. Belum ada verifikasi. Jadi semua kata-kata, pernyataan tokoh-tokoh agama itu, lalu oleh Descartes itu orang Prancis, ini belum tentu benar yang ngomong, harus ada verifikasi, benar nggak ngomongnya. Nah, jadi pada waktu itu ekstremnya begitu. Ya. Jadi riwayat para tokoh agama kan banyak yang ceramah itu pokoknya nanti kalau begini loh, kamu dosa. Tapi ini dapat kartas ya orang itu jadi pembuktinya apa gitu. Apalah simplifikasinya gitu. Lah buktinya apa? Jangan bisa ngomong nanti di sana begini-begini. Diskartes begitu. Lalu dia katakan segala yang diomongkan dia salah sebelum ada pembuktian. Nah, ini bukan berarti ceritanya bukan berarti lalu menegasikan tokoh agama. Ini soal tentang angle cara berpikir. Itu ya. Kan sekarang agama juga ada. Itu kan. Nah, lanjut ya. Nah, yang penting saja sekarang. Jadi Descartes, Cartesian, pendapat Descartes ya, pendapat aliran Cartesian itu aliran yang menolak segala hal yang sifatnya spekulatif katanya. Segala hal harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dinyatakan. Itu semua karena inspirasi dari verifikasi empirik. Ternyata betul juga orang bisa menggunakan akal. Nah, inilah yang kemudian cara berpikir si Galileo ini mempengaruhi lahirnya ini era pencerahan, era enlightenment. Jadi sesudah abad pertengahan itu kemudian dunia masuk apa yang disebut dengan era pencerahan atau enlightenment era. Ciri dari era enlightenment itu ya adalah fakta itu menjadi penting. Empirik itu menjadi penting. Kebenaran pada sesuatu yang bisa dilihat, bisa dibuktikan. Dan bisa diverifikasi. Kalau nggak bisa diverifikasi, ini katanya pokok kamu harus percaya, itu nggak bisa diverifikasi katanya. Nah, inilah yang mendasari cara berpikir itu mendasari era rasionalis. Ya. Oh sorry, era empirisme maaf. Empirisme dulu. Karena nanti kan beda dengan rasionalisme. Empirisme itu aliran pemikiran yang meyakini bahwa kebenaran itu pada objek. Itu empirisme. Ya. Kebenaran pada objek. Kalau bajunya dari dunia kotak-kotak, semua mungkin akan mengikuti kotak-kotak. Itu ya. Empirik, kebenaran pada objek. Ini warna di atas kita, ini apa ini? Seiling ini warnanya putih, semua akan mengikuti. Namanya kebenaran pada objek. Nanti beda dengan rasio, kebenaran pada subjek. Itu rasionalisme. Ini kalau soal tentang baik dan buruk, cantik dan ganteng itu soal rasionalisme, soal subjektif. Beda dengan empirisme, ya. Jadi kalau empirisme itu kebenaran pada objek, kalau rasionalisme kebenaran pada subjeknya. Gimana? Ya. Apa? Jadi? Oh, tadi itu. Tadi kan saya bilang. Nanti ada pergeserannya. Ceritanya. Kalau ini Descartes namanya. Descartes itu berpendapat bahwa kebenaran pada objek. Tapi ketika nanti masuk di hukum positif, nanti kita akan cerita bahwa orang itu kan tidak hanya digerakkan oleh panca indera. Kalau kebenaran pada objek itu artinya sangat mengandalkan pada panca indera. Gitu kan?
nanti ada koreksi dari Kant, lalu masuk rasionalisme. Karena Kant itu berpendapat bahwa manusia itu tidak hanya mengandalkan pada panca indera, tapi pada juga rasa, ada hati, gitu, rasa apa ya namanya, perasaan, akal itu juga mempengaruhi, akhirnya berpengaruh. Dari situ nanti muncul nilai. Tapi saya mau cerita dulu yang panjang. Nah, karena kenapa saya harus masuk di sini? Karena empirisme itu yang sangat mengandalkan pada panca indera itu juga mempengaruhi cara pilih. Nanti akan mempengaruhi munculnya doktrin-doktrin ajaran dari John Locke. Lalu dari Montesquieu nanti juga. Adam Smith juga. Jadi tokoh-tokohnya. Jadi empirisme itu nanti berpengaruh. Ya, cara berpikir empirisme itu berpengaruh pada cara berpikir tokoh-tokoh besar yang berpengaruh pada hukum. John Locke, Montesquieu, Adam Smith juga. Nah, John Locke, John Locke dari mana? Anda tahu? Dari Inggris, ya, John Locke dari Inggris. Nah, John Locke itu hidup di era Revolution itu sekitar tahun 1700-an. Ya, mungkin di buku-buku itu ada. Ya, John Locke dia mengajarkan tentang hubungan negara dan individu dengan hak pilih. Tapi saya mau cerita begini, pendapat John Locke itu ini tentang hubungan negara dengan individu dan hak pilih ini sebenarnya dipengaruhi oleh cara berpikir rasionalisme. Yang mana dia sudah mulai tidak percaya lagi bahwa raja itu wakil Tuhan. Nah, ini kan pengaruh rasio. Dulu dominasi cara berpikir raja itu wakil Tuhan, pendapatnya harus ditaati. Tetapi kemudian mulai muncul kegamangan ketika Galileo Galilei penelitiannya ini. Lalu orang rasional harus verifikasi benar nggak dia wakil Tuhan. Di sampean itu wakil Tuhan betul begitu. Coba apa buktinya kalau Anda wakil Tuhan? Nyulap, dibeli bojono kah, Pak? Raja Prancis itu Louis XVI itu bergelimbangan harta kan? Dan istrinya satu, Maria Antoinette itu, tapi itunya banyak, ceweknya gitu. Bukan selir, pokoknya takonin nomor WA ini bro, ketemu kono. Ada. Golek pering-pering, kan gitu kan. Orang Maria Antoinette, dia caranya, gitu kan. Soal pering-pering atau tidak pering-pering ada metodologinya kan. Nah, kembali sini lagi. Nah, jadi mulai tidak percaya bahwa raja itu wakil Tuhan. Dengan dasar cara berpikir bahwa raja itu bukan wakil Tuhan, dia mulai yakin. Dia juga mulai berpikir kalau itu raja itu nggak boleh semena-mena. Raja tidak boleh mengambil peti seenaknya. Raja harus menghormati karya rakyatnya, karya orang-orang di penduduknya itu. Tidak boleh hasil kerja keras mereka diambil aja. Itu nggak boleh. Kalau nanti ada cerita, karena karya-karya masyarakat biasa itu tidak boleh diambil saja. Jadi hasil kerja keras tidak boleh diambil saja. Itu ada ceritanya nanti kalau Anda mengambil misalnya disertasi terkait dengan hal intelektual gitu ya. Titik nolnya dari sini, dari John Locke. Kenapa pemikiran John Locke itu munculnya dari empirisme OTW ke rasionalisme? Itu kan di empirisme itu tadi katanya sudah apa-apa kalau dari verifikasi tidak benar. Enggak, gini. Kita di John Locke masih cerita tentang empirisme. Masih empiris. Jadi yang dari dia nggak percaya Tuhan itu gara-gara dari yang tadi era empirisme. Jadi gini, John Locke itu sangat mengenal empirisme. Empirisme itu kan pengetahuan berbasis panca indera. Semua harus bisa dibuktikan. Jadi dia mulai meragu. Raja itu bisa nggak membuktikan bagi wakil Tuhan? Dia mulai agak tidak percaya. Itu ya bisa dipahami ya. Dan dia mulai tidak percaya. Karena tidak percaya, kemudian dia berpendapat begini. Loh kalau begitu, raja itu bukan wakil Tuhan sebenarnya. Dia sudah yakin. Raja itu bukan wakil Tuhan. Jadi, kalau raja itu bukan wakil Tuhan, dia tidak bisa semena-mena mengambil hartanya rakyat.
Sebenarnya kan begini, raja itu minta upeti, leges gitu. Kalau di kelurahan Zaman dulu kan ada kotaan leges. Jual Jual dulu dulu tapi gitu. gitu. Nah, Raja jadi di plerong gitu kan kan dulu. Diplerong di ragai supaya Tapi tapi bisa suaranya dari mana dulu tapi tapi sekarang semua semua dicek semua. Gitu gitu ya. ya. Dek. Jadi mulai tidak percaya dan kemudian raja kalau seperti raja itu bulan, maka dia nggak boleh ambil seperti itu. Dia nggak boleh kemudian mentang-mentang karena dia waktu itu lalu mengambil upeti seenaknya. Itu yang nggak boleh. Ya, itulah makanya kemudian muncul ini kata doktrin dari John Locke. Negara tidak boleh campur tangan hak milik masyarakat. Negara justru harus memfasilitasi yang namanya memfasilitasi kesempatan rakyat untuk dapat uang, memfasilitasi supaya dia dapat kerja keras dan bisa meningkatkan hasilnya. Pokoknya diberi kesempatan menciptakan kesejahteraan sendiri dari rakyat. Silakan Anda bereksplorasi sendiri, mencari uang sendiri. Negara yang justru memfasilitasi. Maka dari situlah konsepnya John Locke ini yang kemudian menjadi embrio tentang doktrin negara penjaga malam nanti gitu ya. Ini kan tahun 1700-an. Saya mohon maaf tidak saya kasih tahun-tahun. Tapi ini kalau secara proses agak apal tahun 1700-an. Nah, kemudian yang berikutnya selain John Locke ini masih berkaitan dengan soal nilai. Lalu ada Adam Smith. Kalau Adam Smith itu di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa Adam Smith itu pemikirannya melahirkan tentang kapitalisme. Kita sudah tidak usah terlalu banyak bahas ya. Tapi bahwa cara berpikir Adam Smith juga empirik. Ya, cara berpikirnya empirik. Ya sudah jadi karena dari panitia narasum ya tadi ya. Oh iya dong. Enggak. Hanya kemarin panitia biasa Pak. Kemarin sampai kali Aku sama Prof. Budi kan mantunya di sini kan ya? Ya. Ada di sini ya. Yang kecil itu loh. Ya sekolah terus nanti malah lebih penting daripada soal John Locke nanti. Ya. Nah, Adam Smith ini pendapatnya berpengaruh banget tentang kapitalisme dan liberalisme. Dan ex-judo sekarang yang namanya liberalisme kapitalisme itu kan pemenang ya. Wes jangan di Jadi saya tidak munafik ada PDIP dulu. Tapi bahwa intinya itu yang namanya the winner sekarang ini dalam politik ekonomi itu tetap liberalisme. Tapi mau bilang apa? Karena hasil penelitian juga. Jadi Anda bisa membaca buku namanya. Terima kasih Dek. Ini Francis Fukuyama lah intinya. Dulu saya juga nggak minta baca Fukuyama. The Story of the Last Man atau yang kedua satu The Story of the Last Man itu sekitar tahun 1992. Tapi isinya tentang kemenangan kapitalisme dari buku itu secara itu hasil penelitian. Jadi orang ngarang kok ngapusi maksudnya itu kayak kita itu sebenarnya itu enggak, itu hasil penelitian. Yang kedua masih konsisten begitu Francis Fukuyama itu political order and political decay, pembusukan politik dan tatanan politik. Judulnya begitu, tapi ada hubungannya dengan ekonomi. Ya, itu tahun 2016. Dan yang terakhir liberalism and its content.
Ya Pak, masuknya kecil ya, kayak buku gitu ini. Pak. Tapi tidak apa-apa kalau mau beli itu buku-bukunya Vanessa Fukuyama itu kalau menurut saya. Jadi satu gampang dibaca, walaupun dia bahasa Inggris, tapi gampang dibaca. Jadi readable itu jadi gampang dibaca. Itu sudah pengetahuan, ini bukan buku-buku hukum, tapi sebagai tambahan pengetahuan yang mana ini kan soal order tatanan sosial yang pasti berpengaruh pada hukum. Ya. Nanti kalau ada waktu kita bicara 3 buku itu. Ya. Kalau ada waktu. Jadi tidak bisa juga sekarang itu penenangan pada kapitalisme liberis. Dan itu pengaruhnya pada hukum banyak sekali, Pak. Gitu Pak. Pada hukum banyak sekali. Di Indonesia lahirnya undang-undang, bahkan konstitusi berubah tahun 2002 itu kan pengaruh globalisasi. Peristiwa globalisasi adalah peristiwa ekonomi. Sama seperti saya pernah ceritakan pada Anda, Arab Spring. Fenomena Arab Spring yang terjadi pada tahun 2011, Pak Masud, dengan Mas Ingat. Libya, Tunisia, Sudan, kemudian Mesir, kalau nggak salah Turki, itu kan sangat dipengaruhi oleh peristiwa itu. Yang paling parah kan di Libya. Libya menjadi hancur gitu. Pemimpinnya Muammar Gaddafi dan dibunuh rakyat sendiri. Tapi sesudah beberapa tahun itu bingung sendiri. Karena ini pengaruh barat semua yang menginterven pikiran-pikiran. Untung Indonesia waktu itu tidak sampai seperti itu terjadinya reformasi. Tapi undang-undang dasar kita, konstitusi kita kan sedikit banyak ada pengaruh dari cara globalisasi. Gitu. Makanya di pasal 33 itu kan ada 5 ayat, tapi ayat itu sudah ada nuansa globalisasi. Nah ceritanya, kita tidak kemudian harus menolak yang namanya liberalisme itu nggak bisa. Tapi bagaimana kita menginline live with globalisasi, itu yang begitu. Karena kalau kita membaca buku-buku kita tadi itu, buku kita harus penelitian. Kita melihat misalnya Anda juga sudah tahu, China, Rusia, bahkan India. Itu juga mulai meninggalkan juga hal-hal yang dulu pernah diwariskan oleh founders-nya. Walaupun tidak secara ekstrim lalu bilang China dan Rusia, terutama China. China itu kan dulu sangat berideologi komunisme, sosialisme. Tapi dia sadar bahwa itu juga tidak akan lama-lama ternyata tidak bisa membawa China pada sesuatu yang secara ekonomi bisa menjanjikan. Akhirnya itu tidak ditinggalkan, tapi dia juga kemudian mengalihkan cara berpikirnya ke state kapitalisme, jadi negara yang menyelenggarakan kapitalisme. Pada masa Deng Xiaoping, mungkin kalau generasi muda saya itu tidak kenal nama Deng Xiaoping. Ya, jadi itu ceritanya. Nah, kemudian yang di konteksnya dengan tata negara, Montesquieu, pasti sudah tahu. Montesquieu dalam bukunya The Spirit of Law itu juga bercerita bahwa raja tidak boleh mutlak-mutlakan. Tidak boleh dia absolut. Absolut itu kekuasaan absolut itu kan artinya kan absolutisme. Itu kan artinya dia memegang 3 kekuasaan itu secara sendiri, secara tunggal. Eksekutif, yudikatif, legislatif itu dipegang dalam satu tangan itu absolutisme. Nah, kenapa waktu itu ada absolutisme? Ya tadi karena ada kepercayaan raja itu wakil Tuhan. Ketika kemudian mulai tidak percaya bahwa raja itu wakil Tuhan, mulai ada ketidakpercayaan, termasuk Montesquieu yang juga tidak percaya juga. Enggak juga, dia tidak percaya raja itu. Lalu dia mengatakan raja itu bukan wakil Tuhan. Kalau dia seperti itu masih percaya wakil Tuhan, dia akan semena-mena. Pasti akan semena-mena. Tend to corrupt, akan semena-mena. Oleh karena itu, Montesquieu mengajarkan kekuasaan itu tidak boleh dibalas tangan, tapi harus balancing, dipisah. Lalu muncullah ajaran separation of power.
Trias politica. Kalau kardus nanti itu Jadi apa namanya? esensinya trias politica itu sebagai reaksi terhadap absolutisme, ya, dan karena ada ketidakpercayaan terhadap raja itu wakil Tuhan, malah tidak dipercaya. Nah, saudara-saudara sekalian, semua yang saya ceritakan tadi dari cerita John Locke, lalu Adam Smith, Montesquieu, lalu Voltaire misalnya, itu kan cara berpikir yang sebenarnya timbul secara dialektik karena ada empirisme. Tahu dialektik? Jadi dialektika itu ada pendapat, lalu diskursus, lalu direspon, kalau disanggah itu nanti ditolak, nanti muncul lagi tesis baru lagi. Ini namanya dialektik. Tesis, antitesis kalau istilahnya. Jadi ini semua dialektika muncul dari masa lalu yang akhirnya berpuncak pada revolusi Prancis tahun 1789. Dan kita tahu revolusi Prancis ini adalah revolusi yang sangat berpengaruh di dalam perkembangan ilmu hukum, ilmu politik, tata negaraan revolusi Prancis tahun 1789. Dan revolusi Prancis itu menumbangkan Raja Louis XVI, yang kemudian dihukum mati pada tahun 1790. Dan dari revolusi Prancis itulah kemudian ini kan puncak. Maka kemudian setelah revolusi itu berhasil menumbangkan raja, maka di Prancis diterapkan apa yang telah dipikirkan sebelumnya. Misalnya transparation of power, ya, trias politika. Lalu muncul demokrasi. Demokrasi itu kan sebenarnya lawan dia kedaulatan rakyat, dia melawan kedaulatan raja, gitu ya. Kalau dalam bahasa kita dulu nanti ada hubungannya dengan Reichstag dan Machtstag. Jadi demokrasi ini sekali lagi kedaulatan ada pada tangan rakyat. Ini respon dari sebelumnya kedaulatan pada raja. Kemudian mulai ada pengakuan human right atau hak asasi manusia. Ini merupakan respon dari yang sebelumnya juga, karena pada era sebelumnya tidak ada pengakuan hak asasi, ada ketidaksejajaran, dan kemudian yang meremeh-remeh yang lain ini kapitalisme juga muncul. Kan ini Adam Smith ini kan. Adam Smith itu kan juga cara berpikirnya pokoknya liberal, jadi penghargaan terhadap individu. Coba gini, kalau menerangkan individu itu Pak Ketua kelas ada spidol aja ya. Kalau Pak Ketua kelas sangat spidol. Sini Pak. Jadi tentang individualisme. Apa yang diajarkan oleh Adam Smith itu kan ada hubungannya individualisme. Jadi munculnya individualisme kan karena adanya cara pandang Hobbes, Thomas Hobbes, tentang kedudukan manusia, individu. Dalam cara pandang Thomas Hobbes yang sangat dipengaruhi oleh empirisme, dia berpendapat bahwa manusia itu lahir bebas,
bebas itu artinya apa? Bahwa dia tidak bebas itu dia tidak ada dalam perintah orang lain. Manusia lahir di dunia bebas dan kedudukannya itu sederhana dengan orang lain. Dia bebas dimanapun, bebas melakukan apapun, bebas menentukan nasib dirinya sendiri. Itulah saudara-saudara sekalian, kalau Anda mendengar dalam hukum ada prinsip the right of self-determination, itu munculnya dari cara berpikir Barat. Seperti kalau dalam United Charter ada the right of self-determination. Karena the right of self-determination atau hak menentukan nasib sendiri itu dilandaskan pada cara berpikir manusia itu lahirnya bebas, individual. Dia boleh kemana saja. Di situ kita tidak melihat ada kata-kata dia terambil ada. Jadi pokoknya dia itu lahir bebas. Jadi lahir bebas, dia berhak menentukan di mana. Dan kemudian dia punya the right of self-determination. Nah, ini berbeda dengan cara pandang orang timur, bangsa-bangsa timur. Kalau bangsa-bangsa timur, termasuk Indonesia kan berpendapat manusia itu ciptaan Tuhan, lahir di dunia, dan keberadaannya itu akan memiliki arti kalau dia ada di manusia yang lahir, ada di dalam manusia yang lain. Jadi inilah yang kemudian disebut dalam cara pandang orang manusia timur itu manusia itu makhluk sosial. Dari dua pendapat mana yang paling benar? Yang di bukan, dua-duanya benar. Masing-masing punya argumentasi. Masing-masing punya argumentasi. Masing-masing punya argumentasi bahwa kita bisa hidup sendiri kan. Ya memang ya. Nah jadi Hobbes juga punya argumentasi kenapa demikian. Si orang timur, bangsa timur termasuknya juga punya argumentasi kenapa demikian. Jadi dua-duanya itu kita bisa menyamakan sama seperti pendapat tentang cara berpikir Karl Marx dan cara berpikir positivisme. Dua-duanya mana yang benar? Jadi ada yang bisa disalahkan. Karena masing-masing ada argumentasinya. Misalnya kalau Karl Marx dalam hukum itu adalah kepentingan untuk Marx. Kalau si positivisme, hukum itu kan pokoknya diberubah sampai sah, pemerintah sudah jelas, personal. Tapi si Marx bilang itu adalah kepentingan. Oh iso, ya pokoknya nanti setelah gitu. Jadi pokoknya intinya ada di. Tapi saya kembali di sini lagi. Nah jadi inilah individual dari Hobbes. Dan kemudian ini sangat dihargai. Jadi eksistensi individu itu sangat penting dalam cara berpikir klasabilitas. Karena kalau masing-masing individu itu menghasilkan sesuatu, lalu yang diuntungkan kan ya konsumen ini. Misalnya Zaitun berhasil membuat apa tuh? Misalnya membuat video, HP aja deh, HP. Jadi HP apa namanya? Dia yang bisa membuat. Kalau hanya dia yang bisa membuat, maka ketika dijual semua harganya pasti mahal. Tetapi siapa nama? Andre bisa membuat, lalu Mbak Eta bisa, Eta itu. Oh ya. Jadi semua nanti kelompok isi semua bisa memproduksi sampai nanti Pak Mas bisa memproduksi ini. Handphone. Kan sudah kita bisa membayangkan di antara para penjual ini pasti ada persaingan untuk membuat barang murah tapi bagus untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Jadi yang diuntungkan siapa ini? Masyarakat juga. Iya dong, kalau harganya makin murah. Kan makin murah. Dulu kita HP hanya Siemens dan Sony Ericsson. Awal-awal gitu kan. Sony Ericsson. Nokia.
Itu nama seperti namanya istrinya iya, apa? ya, Bapak istrinya nyanyi. Chip, ya. Nokia kalau pakai. Ya toh. Wong. Maksud ayu Nokia kalau pakai chip dulu. Nah, itu kan pertama itu kan muncul banyak sekali itu kan lalu yang diuntungkan kan masyarakat juga harganya murah gitu kan. Itu dia, itu esensi pasar bebas. Ada pengaruh. Itulah makanya individu para pembuat harus dilindungi karya-karyanya. Dia harus dilindungi, seorang individu itu harus dilindungi supaya dia bisa berkesempatan membuat karya yang paling baik. Dan tidak boleh kemudian diambil di sini muncul hak cipta. Jadi yang diuntungkan sebenarnya adalah masyarakat secara umum. Itulah esensinya individualisme. Nah, kalau seperti itu salah enggak? Iya. Rasional banget ya. Iya, itu dia. Jadi kita tidak bisa menyatakan kita yang paling benar tadi ya Bapak sosial ini. Karena masih ada ini yang itu juga rasional juga. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kapitalisme muncul. Lalu, the modern legal system atau sistem hukum modern. Ya, ini di situ ada saya sedikit sampaikan. The modern legal system itu sifatnya yang netral, imparsial, sangat berhati-hati, dibuat berbasis kesepakatan, sangat mengedepankan prosedur. Itu kaitannya dengan penghormatan HAM. Kita mengedepankan prosedur, Pak. Itu ini ada kaitannya dengan soal penghormatan HAM. Makanya hukum acara. Hukum acara itu esensial melindungi orang. Orang kan yang pakai, nah terus yang akte lama ini si CP itu sampai di sini mau bertanya juga. Dia kalau komen silakan ini komen. Itu masih sebelah sana. Itu dulu ya. Silakan Pak. Ya. Menurutku ini sebenarnya di bagian awal-awal itu yang berkaitan dengan hukum alam. Terus kemudian tadi Prof. Adli juga menyampaikan bahwa sudah sampai dengan tahap setelah hukum alam itu ada era pencerahan dari empirisme ke rasionalisme. Ya. Pertanyaan saya begini, Bro. Dengan melihat legal naturalisme itu tadi, dan kemudian tadi Prof menyampaikan bahwa itu perlu ada pembuktian di era pencerahan itu. Artinya apakah di era sebelum adanya era pencerahan ini itu juga untuk yang disampaikan oleh para filsuf itu dipertanyakan gitu, Bro, untuk kebenarannya, ataukah itu ya hanya sudah melekat kepada diri seorang itulah yang kemudian dibawa sampai ke era pencerahan itu. Iya, jadi ini pertanyaan bagus. Jadi era pencerahan itu memang mempertanyakan atau menggugat apa yang telah dulu dipublish atau diterbitkan atau diajarkan oleh era sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apakah kemudian apa yang di era abad pertengahan ini lalu kemudian menjadi salah semua? Itu yang kita tidak bisa menyatakan itu salah semua. Karena sekali lagi Mas, ini kan dialektika. Tesis dan itu tidak ada sampai hari ini pun tidak ada yang kemudian mempersalahkan apa yang dihasilkan oleh era abad pertengahan. Contohnya Mas, misalnya kita cerita tentang beberapa prinsip-prinsip hukum umum, ya, general principles of law, prinsip-prinsip hukum umum. Seperti fakta sosial pada rebus stantibus res nullius dan prinsip-prinsip hukum umum yang lain. Itu kan hanya di era pertengahan, bukan di era rasional. Jadi
dengan lahirnya era berikutnya itu bukan berarti lalu yang ini semua salah. Sampai hari ini buktinya juga agama juga tetap eksis, gitu ya. Kira-kira begitu jawabannya. Memang melekat ya, kalau untuk kodrat atau paham itu kan melekat pada diri seseorang itu juga seperti itu. Ya. Tapi nanti kita akan mengarah kepada hal yang perlu kita buktikan yang mana. Iya, betul. Kadang-kadang apa ya namanya dalam cara berpikir rasionalis itu memang ekstrim, memang seperti René Descartes. Tapi bukan berarti pendapat itu lalu pendapat paling benar, enggak juga. Karena di masa berikutnya masih dikoreksi juga. Gitu ya. Karena nanti kalau kita sampai di rasionalisme, itu yang kita lalu menyatakan bahwa orang itu tidak hanya digerakkan oleh panca indera. Manusia itu berubah. Kalau istilahnya Immanuel Kant, manusia itu hanya menggambarkan dunia, tidak hanya melaporkan keadaan dunia karena panca inderanya, tapi dia juga bisa merubah dunia menjadi lebih baik karena akal. Gitu, gitu. Nah, sedikit tambahan yang berkaitan dengan menghormati hak asasi manusia itu. Ini juga agak sedikit dilematis ya terkait dengan bagaimana bisa menghormati hak asasi manusia. Di sisi lain itu juga ada yang memang dipergunakan untuk sarana dan prasarana ataupun fasilitasi masyarakat gitu. Nah, itu kan terkadang untuk memfasilitasi sarana dan prasarana itu kita menggunakan kekuasaan untuk mengesampingkan adanya alam, tapi di situ juga untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kepada manusia. Misalkan ada pembangunan jalan tol. Nah itu kan kita agak sedikit mengesampingkan alam dengan membelah bukit di kalangan seperti itu. Atau mungkin misalkan yang pembangunan bandara itu di situ juga sudah ada petambak-petambak yang kemudian itu juga hilang gitu. Harus dihilangkan. Seperti itu. Nah itu untuk bisa dikatakan sampai dengan penghormatan hak asasi manusia itu memang apakah itu sudah gimana untuk dilematis yang seperti itu? Oke. Pertama, cerita ini kan cerita historisitas, ya. Cerita tentang historisnya, tentang sejarah betapa dulu orang itu harus diingatkan bahwa manusia itu punya hak menentukan nasib, juga punya hak untuk hidup juga. Itu dulu kan, itu dulu. Nah sekarang yang Mas ceritakan dalam konteks sekarang, dalam konteks implementasi gitu ya, bahwa kadang-kadang ada antara kepentingan pembangunan, development, lalu kepentingan lingkungan dan kepentingan HAM, begitu kan yang sering kita gunakan. Ya, ini memang sesuatu yang kita tidak bisa secara eksak gitu mengatakan bahwa HAM untuk HAM gitu. Karena ini kan kita kalau yang ceritakan Mas apa namanya Mas Satrio, ya Mas Satrio. Ini kalau kita sudah bercerita tentang bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan sekaligus perlindungan lingkungan dan perlindungan HAM, ya ini memang ceritanya kan konsepnya. Ini kan memang harus ada keselarasan gitu ya. Nah, tapi betul yang Anda sampaikan kadang-kadang dalam batas tertentu pasti ada yang kemudian bisa menimbulkan tolakan gitu pasti. Saya bisa menyadari. Tapi bahwa development dan lingkungan itu sering bertabrakan, ya. Karena kalau kita di cerita lingkungan misalnya, di cerita lingkungan itu juga ada 3 cara berpikir, Mas Satrio. Ini ya kalau kita cerita lingkungan ya. Cara berpikir ekosentris. Seperti ekosentris itu pokoknya semua demi lingkungan. Tidak peduli apakah dia mengorbankan manusia atau tidak, itu ekosentris. Ya. Lalu yang kedua ekopopulis. Nah, ekopopulis itu cara pandang tentang hubungan manusia dan lingkungan juga. Yang berpendapat bahwa lingkungan dan sumber daya alam itu ada justru untuk kepentingan hidup manusia. Katanya gitu, Mas.
Yang ketiga ekodevelopmentaris. Itu jalan tengah sebenarnya. Bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam itu dibutuhkan juga oleh manusia. Gitu. Artinya bahwa dia dibutuhkan juga dalam rangka pembangunan. Jadi bahwa pembangunan itu tidak bisa dihilangkan, tapi bagaimana masalahnya supaya tidak rusak lingkungan. Nah, itu kan sangat terkait dengan hak asasi manusia juga. Gitu kan? Ya. Jadi memang bagaimana menerjemahkan hak asasi manusia, satu, itu sangat tergantung dari konstitusi yang disepakati di negara setempat, pasti. Nah, cara menerjemahkan hak asasi manusia dalam konstitusi bisa beda-beda. Gitu ya, Mas. Kalau kita misalnya konstitusi kita itu kan lebih cenderung untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Seperti ceritanya siapa namanya yang teori keadilan siapa namanya teori keadilan John Rawls, hampir seperti itu. Kata saya tidak bisa menyebut persis karena John Rawls itu pengagum kapitalisme. Jadi tidak begitu kompatibel cerita John Rawls dalam konteks konstitusi itu enggak sih. Dalam konstitusi Indonesia enggak begitu kompatibel, enggak begitu bisa dikompar maksud saya. Tapi intinya itu, jadi memang kepentingan ini memang kalau dalam praktek kita harus mengkaji case by case. Karena misalnya gini Mas, dulu di sini ada disertasi karya Suhadi, ya, karya Suhadi. Ada yang dari UNES di sini. Belakang. Oh, sama PD. Ada Suhadi. Ada dari saya dulu, Prof. Oh iya. Ya, Pak Suhadi ya. Pak Suhadi. Pak Asu. Oh, jadi itu kalau misalnya masih ada disertasinya itu soal terkait dengan soal mungkin secara tidak langsung terkait dengan karena kepentingan publik yang bertabrakan dengan individu atau masyarakat. Jadi tulisannya begini Mas, dia menulis tentang soal batang kasusnya. Dan di situ kan ada tanah, punya masyarakat yang kemudian harus dibebaskan. Tapi kemudian ada semacam flase begitu menurut saya. Itu seolah tanah itu ternyata dibangun oleh swasta. Waktu itu oleh perusahaan swasta dari Jepang yang membangun PLTU-nya itu. Tapi kan kasusnya begini Pak, menurut Suhadi tadi, Mas Suhadi. Jadi pemerintah mau membangun PLTU, tapi lewat sebuah disupport ke perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang yang suruh maju di masyarakat. Nah, dengan alasan dia mengatakan dia nggak bisa ini, si masyarakat nggak mau melepaskan tanahnya, kan jadi susah waktu itu. Lalu diserahkan lagi ke negara, ke pemerintah untuk pengurusan tanah itu. Lalu pemerintah mengatakan ini untuk kepentingan umum. Tapi setelah itu dapat tanahnya diserahkan lagi ke swastanya itu, gitu jadi masalah. Nah, mungkin ada kaitan dengan soal coba nanti dibaca. Disertasinya posisi kalau saya mengatakan disertasinya Suhadi, nanti katakan apa dia, gitu ya. Karena saya lupa judulnya, tapi itu tentang PLTU Batang. Karena pada waktu saya antusias waktu itu membimbing dia, karena saya juga ikut menangani Pak Masud kasus itu, gitu. Waktu Bupati Masih Jaya itu. Tahun berapa? Nanti ini Pak Masud, nanti kalau ingat tak ya. Waktu itu sedang sekitar 2015. Masih Pak Yoyo, saudaranya Pak Busro itu.
Nah, lanjut ya. Jadi inilah. Ada lagi yang mau tadi Mas. Balik lagi ke legal naturalism. Saya membaca buku dan juga penjelasan tadi. Saya melihat ketika Caltes mengatakan itu Eversul, aku berpikir aku ada. Nah, saya ada sedikit skeptis di sini. Caltes itu bukan menolak agama, tapi dia menolak agama digunakan untuk melegalisasi kekuasaan pada saat itu. Maka oleh karena itu agama tidak salah pada saat itu. Yang salah itu raja-raja itu melegitimasi agama untuk kekuasaan dia. Sampai mengatakan ada transaksi antara Romo Paus dengan raja, bersinergi mereka. Maka oleh karena itu revolusi itu tidak hanya revolusi hukum, revolusi pemikiran, tetapi juga revolusi agama, revolusi gereja. Muncullah gerakan seperti Martin Luther King di Jerman dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, verifikasi empiris ini apakah terhadap raja, cara berpikir kekuasaan pada saat itu, atau terhadap hegemoni agamanya? Iya, karena agama itu tidak menghukum ilmu pengetahuan pada saat itu. Gereja itu menurut saya tidak menghukum ilmu pengetahuan, tapi dia digunakan oleh raja untuk kepentingan dia gitu. Jangankan gereja pada saat ini, hukum saja bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingannya. Begitu juga agama. Iya. Dan saudara Andre, seperti yang tadi saya bilang, dan itu tapi mengingatkan saya juga. Berarti juga mau lewat dulu. Tarik ya. Sengaja. Bisa diteruskan Pak. Kita tadi Belum. belum ya. Jadi Andre tadi sudah saya setuju dengan pendapatmu, artinya setuju dengan pendapat itu karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang terjadi itu kan kolaborasi antara penguasa dengan pemimpin agama. Jadi bukan agamanya. Agama ini sesuatu yang itu ya begitu. Tapi kemudian para penguasa agama itu kemudian membelokkan dan seterusnya itu dalam bahasa banyak menakut-nakuti. Nah itu yang kemudian membuat dan itu kolaborasi dengan raja. Itulah yang kemudian kesimpulannya bukan agamanya salah, tapi caranya. Jadi yang memang dikritik itu memang cara pendapat dari. Nah, tapi bukan berarti semua para penguasa agama pada masa itu juga salah, enggak juga, gitu kan? Kita masih ada nama-nama seperti Ibnu Sina, Averroes, ya. Kemudian ada Averroes, Ibnu Sina, siapa lagi yang ahli sosiologi itu? Saya lupa namanya, yang ahli sosiologi yang peneliti di masyarakat Badawi itu. Ibnu Khaldun misalnya. Lalu di barat ada seperti yang melahirkan di Vinilol, Thomas Aquinas. Nah, itu kan masih bisa di. Makanya nanti pertanyaan Mas Cahyo tadi. Ada hal-hal yang penting juga di sini, bahwa ada yang benar juga, yang belum pertanyaannya. Itu ya. Ada lagi? Jadi begini, kalau jadi tradisi, tadi model legal sistem dan sebenarnya dilahirkan dari revolusi Prancis. Dan jangan lupa juga sekali lagi revolusi Prancis melahirkan pasar bebas.
Jadi dia tidak hanya sekedar soal yang seperti spelling power, demokrasi, juga nomokrasi atau negara hukum. Itu dilihat dari sini. Jadi kalau ada mengenal nomokrasi dan demokrasi, Pak Mahfud sering menyebut begitu kan, ada negara hukum dan negara demokrasi. Nomokrasi, nomos, keteraturan, nomos. Nah, dari sinilah kemudian kita di dalam hukum. Sekarang kita tentang hukum di sini. John Austin yang kemudian sangat dipengaruhi oleh positivisme. Ini masih empirik loh ya. Masih empirik. Lalu kita melihat nanti di rasionalisme itu mulai muncul ya. Itu saya mau cerita singkat saja bahwa rasionalisme itu kebenaran pada subjek ya. Jadi kenapa begitu? Karena rasionalisme itu didasari oleh cara pandang bahwa manusia itu tidak ditentukan oleh panca indera saja. Ya. Manusia itu juga ditentukan oleh akalnya. Manusia itu punya akal. Akal itu di mana orang kelihatan tapi itu ada. Itulah kecanggihan ciptaan yang Maha Kuasa. Ada itu. Ya. Stop. Nah, jadi rasionalisme ini intinya ini semua nanti di sendiri ya, Mas Bapak sekalian. Jadi rasionalisme itu sekali lagi sumber pengetahuan pada subjek, pada pikiran kita. Itu biasa. Rasionalisme berarti dengan demikian itu bukan soal tentang objek, tapi tentang rasa, gitu ya. Baik buruk salah benar itu kan konsep. Ya. Baik buruk salah benar, bagus tidak, itu soal tentang etika, etis atau tidak, itu soal tentang rasionalisme, tentang rasa. Nah, itu juga menggerakkan hukum juga akhirnya nanti. Maka nanti itu ada kaitannya dengan Hans Kelsen yang saya ceritakan itu. Dia sangat mengenal rasionalisme. Itu ya. Nah, ini kalau kita cerita rasionalisme ini memang
sangat berpengaruh pada cara berpikir Hans Kelsen yang tadi saya sebut. Nah, sampai di sini inilah sebenarnya perkembangan hukum legal positivisme dari yang dipengaruhi oleh empirisme saja, lalu bergeser berkembang dipengaruhi oleh rasionalisme, yang dipengaruhi oleh empirisme itu sampai pada John Austin itu empirisme. Maka kemudian kita pernah ceritakan pada John Austin kita tidak bisa mendapatkan jawaban kalau dia ditanya apakah hukum adil atau tidak, dia nggak menjawab karena dia empirik. Adil itu soal terkait dengan rasa, dengan rasional, dengan values. Nah itu baru bisa dikembangkan, baru bisa diterangkan setelah ada pendapatnya Kant ini yang mengatakan bahwa manusia itu tidak sekedar digerakkan oleh panca indera, tetapi juga oleh rasa, oleh akal. Lalu muncullah values manusia itu. Values atau nilai kan tentu dengan rasa. Ya. Setelah melihat itu, dengan panca indera kita mengatakan, oh Pak Mas itu wong galak ternyata. Nah itu kan baru bisa dinilai seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita juga tahu dalam perkembangan perkembangan cara berpikir muncul Karl Marx. Ya. Ini juga pendapatnya juga mungkin ada perlu juga kita singgung sedikit tentang Karl Marx. Dia sangat anti positivisme. Itu dia. Dia tidak percaya dengan dialektika pencerahan. Hasil-hasil dari dialektika pencerahan dia itu kok manusia sejajar, dia bagi dia enggak. Manusia itu selalu satu didominasi oleh yang lain, katanya, ya, didominasi oleh yang lain. Jadi dinamika itu terbentuk karena dominasi. Itu kalau menurut Karl Marx. Bukan seperti positivisme. Positivisme kan dinamika terbentuk karena masing-masing individu itu bergerak, gitu kan, jadi subsistem. Tapi kalau Karl Marx beda, individu dengan individu lain itu saling menindas. Justru dari penindasan ini muncul dinamika hidup. Itu kata Karl Marx. Apakah salah pendapatnya? Sekali lagi kita tidak bisa. Kita have to be humble saja deh. Kalau kita sudah istiqlal seperti itu. Jadi pendapat itu kita kumpulkan secara rendah. Gimana Pak? Masih bisa itu. Kontemplasi Pak. Kontemplasi. Ya, betul kontemplasi. Tuh. Ya, jadi kemudian memang di akhir abad 19 menuju abad 20 ini yang terjadi pergulatan di dalam dunia akademik, dunianya terjadi pergulatan gagasan liberalisme dan sosialisme. Jadi liberalisme itu kan sangat-sangat dipengaruhi oleh cara berpikir positivisme, hasil dari praktis. Tapi kemudian ada antinya, antitesanya itu dari Karl Marx ini. Dan bagi Karl Marx, hukum itu adalah alat kekuasaan. Dia menyebut hukum tidak pernah netral. Hukum itu dibuat untuk kepentingan. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Akhirnya balik lagi ke Prof ke zaman dulu yang hukum itu terus dia tuh Prof yang sebelumnya kan masih tidak percaya. Terus sekarang Karl Marx mempercayai itu lagi gitu. Dialektika. Tesis, antitesis lagi muncul dari jadi beberapa hukum itu alat kepentingan seperti kamu bilang tadi seperti alat pertengahan hukum bisa menjadi alat kan. Ini juga dia nggak percaya hukum itu netral. Nggak pernah netral kata dia. Nah, tapi bukan hanya soal hukum Bapak Ibu sekalian. Ini konflik gagasan liberalisme, kapitalisme, sosialisme itu juga berpengaruh pada kehidupan konkret. Lalu kalau kita menyadari, ya, di awal abad 20 itu kan mulai muncul komunisme, ya,
Asal delok guru ini, gaya mengerti. Jadi awal abad 20, Mbak, ya, itu kan mulai muncul komunisme. Ya, komunisme di mana? Di Rusia. Si Lenin sekolahnya di Barat, Jerman. Sekolah sama Mark Engels dan dia sekolah di situ. Nah, ketemunya ya sama guru. Enggak lah ya, jadi kantor. Ya itu pokoknya dia sekolah di situ. Nah, akhirnya cara berpikirnya seperti Mao Zedong juga. Di sana juga Prancis juga. Sorry, Jerman di mana? Jadi dia belajar komunisme. Akhirnya dibawa ke negaranya di awal abad 20. Maka komunisme itu kan terjadi di Uni Soviet. Di Soviet dulu. Terjadi revolusi Bolshevik 1918. Kalau di China itu revolusi dia tidak revolusi sebrutal di Soviet, tapi dia lebih shock gitu, menurunkan rajanya. Lalu Mao Zedong berkuasa. Mao Zedong, maaf, Sun Yat-sen namanya, Doktor Sun Yat-sen. Doktor Sun Yat-sen. Sekolahnya di swasta. SPI-nya berapa kita tahu? Jadi dengan kenal SPI. Oh iya sama. Harus aja. Guru gini gitu semua di toko. Oke. Tapi ada dikembangin sedikit. Ya. Baru tadi kita melalui kemudian saya ketemu terkait dengan hubungan antara comparative law dan origin law. Hukum asing. Beberapa tokoh yang dipatutkan dalam tulisan di dalam buku ini dia menyebutkan bahwa Aristoteles ini memang menggunakan metode perbandingan hukum untuk mengkaji sistem hukum. Aristoteles? Iya. Gitu ya? Ditulis oleh Romney Asapintas. Oh, Romney. Oh, gitu ya. Mana dia minta judulku. Terus dia jadi pemahaman tentang pelajaran invasi, kemudian bagaimana perencanaan teks sendiri. Kemudian ini pun dipengaruhi yang tadi Pak sebutkan tokoh semua itu ya, Grotius, Franciscus, lihat dari bahwa itu sebenarnya sama untuk waktu dan tempat. Hukum itu sama untuk waktu dan tempat. Oh iya, dari hukum alam. Di dalam bukunya Profet. Itu menunjukkan yang kedua adalah penggunaan perbandingan hukum yang digunakan oleh Montesquieu di dalam buku yang tadi itu dan memahami bahwa pada antara potensi yang memang sekarang tidak sampai potensi yang disediakan dalam buku tersebut sangat dipengaruhi oleh konsep ini yang sejarah hukum dan sebagainya. Dan itu berdua tokoh ini sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu perbandingan hukum. Jadi perbandingan hukum dan pertanyaan kaitannya sama sesuatu yang tidak real dan tidak terjadi ataupun sudah pernah digunakan. Apakah penanggarannya sama ataupun pemahaman dari Aristoteles dan Montesquieu ada perbedaan. Tadi kita bahwa itu sama untuk waktu yang tepat, kemudian memahami bahwa hukum itu tidak sama.
Itu dipengaruhi dengan kata-kata lingkungan, dan sebagainya, darah, dan alam, dan seperti itu. Jadi saya ini sebenarnya sama atau tidak di antara kedua orang ini Antara Aristoteles dan Montesquieu. Terus lanjut lagi, mulai dibahas lagi teori-teori lain selain teori apa yang kita namanya Montesquieu sama teori Bologna sama teori NLO. itu apa teori Bologna ya? Mempelajari hukum Romawi untuk diaplikasikan ketika suatu negara memiliki hukum nasional tapi ada kekosongan hukum. Jadi digunakan teori itu, digunakan apakah jelas sampai yang nah, berarti kan ini sama-sama yang tadi. Kalau kita lihat kalau saya mau mengatakan itu karena dari satu teori ini orang ini Dialektika ya. Kalau dibilang faktor dan sebagainya sama. Ya kalau saya seperti antara Montesquieu dan Aristoteles ya. Yang jelas bahwa Aristoteles itu percaya pada perubahan. Lalu maka kemudian dia compare juga tentang hukum Aristoteles. Tapi saya sebenarnya secara terus terang saya belum tahu atau belum pernah membaca di mana Aristoteles cerita tentang hukum. Ya, bandingan hukum. Gitu ya. Mungkin di bukunya Prof. Gitu ya. Di bukunya Prof. Lee. Ya. Nah, tanggal 7 kan ketemu Prof. Lee. Nanti saya tanya Prof. Lee. Nanti saya tanya beliau jadi. Nah, terus dan kemudian cara berpikir ini apakah kemudian berpikir pada Montesquieu? Kalau saya menyebut absolutely yes lah pasti. Ya, karena cara berpikirnya si Montesquieu itu kan juga sebenarnya kan menggugat realitas. Hampir sama juga dengan secara dialektik bisa terhubung dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Kayak gitu kan. Jadi soal-soal terkait dengan tapi benar yang disampaikan tadi ya. Jadi ini semua substansi ini seperti berkembang secara dialektika saja. Sebenarnya saling menguatkan. Ya, kecuali yang antitesis si Karl Marx ini. Ya, kalau Karl Marx memang dia lebih mengambil posisi tidak menguatkan tapi mendiskusi kan, menghancurkan cara berpikir. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan dia salah. Gitu ya. Enggak bisa salah. Tapi akhirnya kan begini. Dalam pergulatan gagasan-gagasan besar ini kan kemudian terjadi juga dalam realitas. Bahkan juga kalau kita melihat para pendiri negara kita, itu kan juga ketika mendirikan negeri ini sama seperti di China juga, mereka banyak baca buku. Itu kan kelihatan. Mereka sangat dipengaruhi oleh pergulatan kontroversi antara liberalisme sosialisme. Kan kelihatan banget. Ada tahu yang disebut Boniface itu siapa? Sering didengar istilah itu. Siapa coba? Betul posisi dulu jadi yang disebut dengan Boniface itu sebenarnya secara stipulated itu mereka yang menjadi anggota BPUPK. Korupsi Sukai apa di situ ada kata Indonesianya? Korupsi Sukai sudah kan nggak ada Indonesianya. Ya, misalnya ada korupsi Sukai. Dekorasi Sukai. Emang di situ ada kata Indonesianya belum? Nah, jadi yang disebut di Boniface itu yang the member of BPUPK. Ada berapa orang jumlahnya? 65 orang. Jadi BPUPK itu